Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 9. Hari ini kita akan mempelajari tentang listrik statis dan gaya kolom. Gimana teman-teman? Udah siap untuk belajar hari ini? Jangan lupa siapkan alat tulis dan buku paket tentunya. Oke, kita mulai aja ya. Jadi materi kita hari ini itu adalah listrik statis dan gaya kolom. Nah, sebelum kalian belajar itu, kalian harus tahu muatan listrik. Nah, teman-teman, muatan listrik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah elektron, yang kedua proton, yang ketiga neutron. Nah, untuk elektron sendiri adalah muatan yang bersifat negatif, sedangkan elektron adalah muatan yang sifatnya positif, sedangkan neutron adalah muatan netral. Ya, teman-teman paham ya? Nah, ini contohnya. Teman-teman lihat di gambar yang pertama itu disebutnya muatan negatif. Kenapa? Karena muatan negatifnya lebih banyak ketimbang muatan positif. Ya, untuk gambar yang di paling ujung itu disebut muatan positif. Kenapa? Karena atom positifnya lebih banyak ketimbang negatif. Nah, untuk yang di tengah itu disebut muatan netral. Kenapa? Karena antara muatan positif dan negatif itu jumlahnya sama. Nah, jadi teman-teman sekarang teman-teman jadi tahu ya, mana benda yang muatannya negatif, positif, dan netral. Nah, teman-teman harus tahu juga, dari ketiga muatan tersebut, hanya ada satu muatan yang dapat berpindah-pindah atau dapat pergi-pergi atau loncat-loncat. Nah, muatan yang dapat pergi itu atau berpindah itu adalah muatan negatif atau elektron. Dicatat ya, jangan lupa. Nah, sekarang kita mau membuat benda-benda bermuatan listrik. Nah, teman-teman pasti pernah dong gosok penggaris, terus penggaris teman-teman bisa ngangkat kertas. Nah, itu kenapa penggaris bisa ngangkat kertas? Ada yang tahu? Penggaris bisa mengangkat kertas karena penggaris bermuatan negatif dan kertas bermuatan netral, sehingga penggaris dapat menarik kertas. Gimana caranya? Teman-teman masih ingat? Dengan cara gosokin penggaris ke permukaan meja, ya kan? Terus nanti buat narik kertas-kertas kecil. Nah, untuk percobaan di sini kita melakukan dengan penggaris dengan kain wol. Penggaris digosok dengan kain wol dan dapat menarik kertas-kertas kecil. Kenapa sih, Kak? Nah, karena elektron dari kain wol berpindah ke penggaris sehingga penggaris bermuatan negatif dan dapat menarik kertas-kertas kecil yang telah disiapkan. Nah, percobaan yang kedua itu adalah kaca dengan kain sutra. Jadi, sebuah batang kaca akan digosokkan dengan kain sutra yang pada awalnya batang kaca dan kain sutra itu sama-sama bermuatan netral. Nah, setelah batang kaca digosok dengan kain sutra, ternyata kain sutra dapat menarik rambut-rambut kecil yang ada di kulit kita. Kenapa tuh? Ya, karena elektron dari kaca berpindah ke kain sutra, sehingga kain sutra bermuatan negatif dan dapat menarik rambut-rambut kecil yang ada di kulit kita. Paham ya? Nah, ini adalah beberapa contoh kegiatan untuk membuat benda bermuatan positif dan negatif. Teman-teman bisa baca dan bisa catat. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai gaya kolom. Nah, gaya kolom itu adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda. Nah, itu baru disebut gaya kolom. Nah, gaya kolom ini ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb. Dia adalah seorang fisikawan yang berkebangsaan Prancis pada tahun 1785.
ya. Nah, teman-teman, kenapa gaya kolom tadi ada kata-kata gaya tarik menarik atau tolak menolak dua muatan? Nah, sama kayak halnya magnet, teman-teman. Magnet memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Jika kutub yang sejenis digabungkan atau didekatkan, dia akan tolak menolak. Nah, sama kayak magnet, teman-teman. Kalau muatannya sejenis, dia akan tolak menolak sehingga tidak dapat bersatu. Sedangkan kalau muatannya berlawanan atau berbeda positif negatif, maka gayanya akan tarik menarik. Paham kan? Mudah kan? Mudah banget loh, teman-teman. Nah, di gaya kolom ini ada rumusnya. Rumusnya adalah F kolom atau FC atau F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Atau kakak biasa ngingetnya dengan rumus kayak gini, kakiku robek-robek. Nah, itu lebih mudah diingat sih sebenarnya. Nah, di mana F itu adalah gaya listrik atau gaya kolom, satuannya Newton. K itu adalah konstanta. Nah, konstanta ini memiliki ketetapan, teman-teman. Jadi, teman-teman harus ingat nilai konstantanya karena nilai konstanta ini selalu digunakan. Nilai konstantanya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Yang kedua, Q1 dan Q2. Q1 dan Q2 adalah muatan listrik yang di satuannya kolom. Sedangkan R itu adalah muatan jarak dan satuan meter. Nah, teman-teman, kakak punya nih salah satu contoh soal. Kita kerjain bareng-bareng yuk. Berapa gaya kolom yang timbul antara dua muatan 2 plus 2C dan plus 4C yang terpisah sejauh 20 cm. Nah, kita cari nilainya dulu yuk. Jadi diketahui Q1 atau muatan 1 bermuatan positif 2 kolom dan muatan 2 itu adalah positif 4 kolom dengan jarak 20 cm. Nah, teman-teman, kalau masih cm, teman-teman harus ubah ke meter. Jadinya 0,2 meter dengan konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Gimana cara ngerjainnya? Yuk. Oke. Cara ngerjainnya adalah Q1, teman-teman udah lihat. Q1 itu adalah 2C 2 kolom, Q2 4 kolom, sedangkan jaraknya adalah 20 cm atau 0,2 meter, sedangkan konstantanya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, gimana ngerjainnya? Sama, teman-teman tulis dulu rumusnya. Gaya kolom sama dengan kakiku robek-robek atau K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Terus teman-teman tinggal masukin aja angkanya. Konstantanya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatan satunya itu adalah 2, muatan 2-nya itu adalah 4. Nah, ingat teman-teman, positif di sini tidak mempengaruhi kalau misalkan nanti negatif. Jadi positif negatif itu bukan nilainya, tapi muatannya. Ya, jadi nggak mempengaruhi, di sini positif, di sini negatif, nggak mempengaruhi. Per R kuadratnya adalah 0,2 dikali 0,2 pangkat 2. Nah, teman-teman, ini kalau 0,2 kayak gini susah ya. Aku mau jadiin notasi ilmiahnya adalah 2 kali 10 min 1. Nah, kita ganti di sini 2 kali 10 min 1 pangkat 2. Ya. Kode FC sama dengan, kalau udah kayak gini, teman-teman, cara yang paling gampang teman-teman bisa kali-kaliin ini dulu boleh, atau teman-teman langsung mau coret boleh. Tapi kalau mau coret ininya dikuadratin. Kalau enggak, teman-teman tinggal nulis aja gini, 2 kali 10 pangkat min 1, 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, teman-teman bisa coret kayak gini. Nah, di sini teman-teman bisa coret aja
Ini sama ini coret. Ini sama ini coret. 4/2 sisa 2 ya. Udah selesai kan teman-teman? Terus sekarang berarti ini sama ini 9 kali 2 18. Teman-teman tinggal taruh sini. Pangkatnya 10 pangkat 9. Nah, di sini sisa 10 pangkat 1 sama 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 1. Jadinya 10 pangkat min 2. Lihat aja FC sama dengan 18. Nah, pangkatnya itu kan berarti pindah ya. Jadi kerjainnya 10 pangkat 9 per 10 pangkat min 2. Jadi sama dengan 10 pangkat 9 dikurang min 2. Gini ya. 10 pangkat 11. Jadi gini deh cara ngerjainnya. Gimana, gampang kan? Nah gitu teman-teman cara ngerjainnya. Gimana, mudah kan? Nah sekarang teman-teman bisa catat dulu semua materinya. Setelah itu kita latihan. Oke? See you teman-teman. Terima kasih udah mendengarkan YouTube Kak Puji. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.